Selamat sore Tribuners, ada Mufti Fauzia kembali hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Senin 7 Februari 2022. Pada hari ini Tribuners seperti biasa, Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi pastinya wisata untuk Anda sebagai opsi mengisi waktu luang maupun libur akhir pekan yang menarik untuk dikunjungi. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama, Tribuners, untuk Anda yang datang ke Solo, Jawa Tengah. Tak perlu khawatir mencari oleh-oleh. Ada oleh-oleh yang berbeda saat Tribuners liburan di kawasan Sukoharjo, Karanganyar, dan juga Solo. Tribuners bisa mampir ke Siliwangi Bolukukus Palur. Siliwangi Bolukukus Palur ini merupakan pusat oleh-oleh baru di Sukoharjo. Meski baru buka pada 28 Januari 2022 lalu, Siliwangi Bolukukus Palur selalu ramai didatangi pembeli. Nah, seperti apa oleh-oleh yang ada di sana? Sudah ada rekan kami Ambar dari Tribun Travel. Halo, selamat sore rekan Ambar. Halo, selamat sore. Baik, rekan Ambar bisa Anda informasikan ketika Anda datang ke sana begitu. Keunikan dari Siliwangi Bolukukus Palur ini seperti apa, Ambar? Sebagai informasi awal, Siliwangi Bolukukus ini merupakan produk buatan CV Boga, karya Siliwangi yang gerai utamanya itu berada di Bogor. Nah, meski dan baru dibuka tanggal 25 Oktober tahun 2019. Nah, meski masih terbilang baru, sudah memiliki banyak cabang, termasuk di wilayah Palur. Nah, keunikan dari Siliwangi Bolukukus yang di Palur ini terletak pada varian rasanya, yaitu total ada 23 varian rasa yang tersedia di Siliwangi Bolukukus. Nah, selain dari banyaknya varian rasa, juga toppingnya yang beragam dan juga melimpah. Ada 3 topping yang tersedia di Siliwangi Bolukukus Palur, yaitu mulai dari keju parut, ada juga slice keju dan juga slice coklat. Nah, karena keunikan dari Siliwangi Bolukukus Palur ini yang kemudian membuat tokonya sendiri tidak pernah sepi pembeli. Nah, meski baru dibuka sejak 28 Januari 2022 lalu, Siliwangi Bolukukus ini sudah menjual sampai 200 box per hari. Bahkan sampai harus repeat order 3 kali seminggu ke pusatnya. Baik Ambar. Lalu dari informasi yang didapatkan juga ketika datang ke sana, alamat dan juga jam buka jika Tribuners ingin menikmati dan membeli bolu ini seperti apa dan di mana, rekan Ambar? Untuk Bolukukus Siliwangi Bolukukus Palur sendiri, dia berlokasi di Jalan Veteran Perang Kemerdekaan di Palur, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Malam. Untuk harganya sendiri ada 2 varian harga. Untuk harga 38.000 itu untuk varian Black Forest, Red Velvet, kemudian keju cheddar dan juga original keju. Sementara itu untuk varian lainnya sendiri harganya sekitar 36.000. Baik, terima kasih rekan Ambar atas informasi Anda, dan Tribuners, rekan kami Ambar juga sempat melakukan wawancara dengan owner Siliwangi Bolukukus Palur bernama Fatma Ulfatun Nasiha. Berikut informasinya untuk Anda. Kita membuka store Siliwangi Bolukukus dengan 21 varian rasa. Nah, yang mana ini sangat berbeda dengan yang sudah ada karena banyak banget pilihan rasanya. Dan ini yang menjadi spesial dari kami. Kita toppingnya ada topping keju yang sangat melimpah dan juga ada topping coklat slice gitu. Jadi buat yang kurang suka sama topping keju-keju, kita juga ada topping coklat slice. Nah, untuk variannya apa saja nanti kita bisa lihat ada varian apa saja yang paling enak ada di sini. Untuk variannya, variannya di sini ada keju cheddar, ada brownies keju, ada coklat susu, kemudian ada original talas, kemudian ada apel mana lagi, kemudian ada original keju, ada strawberry chili, red velvet, kemudian black forest, kemudian ketan kelapa, alpukat mentega, susu lembang, talas Bogor, mangga Indramayu, brownies coklat, durian coklat, kacang hijau, kemudian kopi Bogor, durian montong, dan juga pandan wangi. Nah,
untuk yang paling best seller di sini itu ada Black Forest. Ada Black Forest. Black Forest saya tunjukkan seperti ini untuk varian dari Black Forest. Nah, ini merupakan best sellernya dari kita. Nah, wow, ini ada coklat topping coklat slice. Semangat kita. Banyak destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi pada akhir pekan. Namun pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, wisata alam tentu saja lebih aman untuk didatangi. Salah satu destinasi wisata alam yang bisa Anda nikmati bersama dengan orang-orang tercinta adalah Lembah Cisadane yang ada di kawasan Desa Putat Nutuk, Ciseng, Kabupaten Bogor. Sambil menikmati aneka jajanan kuliner atau wisata air, tempat wisata ini cocok untuk dikunjungi. Banyak juga kegiatan lain Tribuners yang bisa Anda lakukan di sana. Lebih lengkapnya akan dikabarkan oleh rekan kami, Hieronimus dari Warta Kota. Halo, selamat sore rekan Hieronimus. Ya, selamat sore Mufti. Mungkin bisa Anda informasikan rekan Hieronimus terkait dengan keistimewaan dari Lembah Cisadane ini seperti apa? Baik, ya baik Mufti dan Tribuners. Lembah Cisadane ini merupakan salah satu destinasi wisata di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Letaknya tidak terlalu jauh dari pertigaan Parung, kurang lebih 7-8 km dari pertigaan Pasar Parung. Nah, keistimewaan dari destinasi wisata ini adalah pemandangannya yang mengarah ke Sungai Cisadane. Jadi destinasi wisata ini agak berada di ketinggian dan panorama di belakangnya itu adalah panorama Sungai Cisadane. Pengunjung bisa menikmati berbagai wahana yang ada di sini sambil menikmati indahnya aliran Sungai Cisadane. Jadi bisa sambil kulineran atau sambil berenang. Bonusnya itu adalah keindahan dari panorama aliran Sungai Cisadane yang tepat berada di bawahnya. Demikian Mufti. Baik rekan Hieronimus. Dan terkait dengan informasi yang kami dapatkan, memang tempat ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Mungkin bisa Anda informasikan terkait dengan fasilitas apa saja di destinasi wisata ini, Hieronimus. Baik Mufti, untuk fasilitas saat ini ada kolam renang, ada 3 kolam renang yang diperuntukkan bagi orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Jadi sambil bermain di kolam renang itu ada beberapa tempat kuliner yang bisa dinikmati oleh pengunjung setelah capek bermain-main di kolam renang. Nah, selain kolam renang, ada juga tempat outbound dan juga beberapa permainan di luar ruangan yang bisa dinikmati. Tetapi pada masa pandemi COVID-19 ini, tempat outbound dan juga untuk camping area itu sementara tidak diaktifkan karena takut terjadi kerumunan. Jadi praktis saat ini pengelola hanya mengaktifkan kolam renang dan juga tempat kuliner yang ada di area dari Lembah Cisadane ini. Dan pengunjung bisa menikmati kulineran sambil duduk di spot-spot yang ada di situ dan mengarah ke Sungai Cisadane. Demikian Mufti. Baik, Hieronimus. Dengan berbagai macam fasilitas yang memang tadi sudah ditawarkan begitu, berapa harga tiketnya, Hieronimus? Untuk harga tiket, Mufti, pengelola membandrol tiket untuk kolam renang sebesar Rp20.000. Sementara untuk parkirnya untuk motor 5.000 dan mobil 10.000. Dan untuk kulineran juga agak terjangkau, mulai dari
10 ribuan sampai 50 ribu paling mahal. Demikian Mufti. Baik, terima kasih rekan Hieronymus atas informasi Anda, dan Tribuners, rekan kami juga sempat melakukan wawancara dengan John Supardi yang merupakan asisten manajer Lembah Cisadane. Berikut informasinya untuk Anda. Fasilitas rekreasinya hanya cuma ini ya, kolam renang untuk anak-anak, remaja dan dewasa hanya 3 kolam di sini. 3 kolam. Ya. Oh, berarti ini utamanya kolam renang ya? Kolam renang aja. Selain kolam renang, apalagi Pak keunggulan yang ditawarkan? Sementara kita off dulu. Dulu ada ketika ada outbound di bawah karena situasi pas pada waktu itu pandemi, sementara kita tutup. Oh iya, dari namanya kan Lembah Cisadane ya. Betul. Jadi yang dijual ini pemandangan ke arah View aja dengan kolam renang sudah. Tapi memang kalau misalnya nggak ada pandemi, apa aja selain kolam renang? Kalau nggak ada pandemi itu ada camping ground di kita ya. Terus ada jenis permainan-permainan di sini seperti ya edukasi penanaman padi, membuat seperti coklat atau apa di bawah itu. Kegiatan anak-anak sekolah. Oh, untuk ini edukasi ya? Edukasi. Sama tempat outbound ya Pak ya? Tempat outbound. Berarti selama pandemi semua kegiatan outbound itu ditutup? Di off dulu, ditutup. Yang dibuka cuma kolam renang aja? Renang aja. Dan ini pun ketika situasi sekarang ya, kalau seumpamanya melebihi kapasitas kita akan buka tutup di sana. Seumpamanya di hari weekend gitu ya. Pak, untuk tiket sendiri Pak? Tiket di sini 20.000. Untuk kolam renang? Kolam renang, berenang. Dewasa, anak-anak? Sama. Kalau untuk parkir mobil motor? Parkir 5.000 dan motor itu 10.000. Mobil 10.000. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal. Indah yang bisa dikunjungi jika Tribuners datang ke Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Namanya adalah Danau Kerinci, yang terkenal dengan keindahannya dan juga segala macam yang ditawarkan di dalamnya. Danau vulkanik ini memiliki luas 46 km persegi dengan kedalaman rata-rata danau mencapai 97 meter. Pemandangan di sekitar Danau Kerinci ini begitu menawan. Di setiap tahun di Danau Kerinci ini, tepatnya di Dermaga Danau Kerinci, juga diadakan Festival Masyarakat Danau Kerinci, yang kini menjadi Festival Kerinci. Festival yang masuk agenda nasional ini menyajikan atraksi kesenian budaya Kerinci. Dan Tribuners, pastinya masih banyak keindahan yang ditawarkan di sana. Untuk tahu seperti apa keindahannya, ada rekan kami Heru Pita dari Tribun Jambi. Halo, selamat sore rekan Heru. Halo, rekan Heru. Halo. Baik, rekan Heru, bisa Anda informasikan terkait dengan siapa saja sebenarnya pengelola dari objek wisata yang terdapat di Danau Kerinci ini? Halo, rekan Heru, bisa Anda nyalakan mic-nya terlebih dahulu? Baik, rekan Heru, mungkin bisa Anda gambarkan siapa saja sebenarnya pengelola dari objek wisata yang terdapat di Danau Kerinci, rekan Heru? Ya, terima kasih Saudara Mufti. Danau Kerinci terdapat banyak objek wisata yang ada di keliling Danau Kerinci, terutama yaitu Dermaga Danau Kerinci, ada pantai Indah Pasir Panjang Tanjung Tanah, dan Pantai Indah Koto Petai. Nah, untuk di Dermaga Danau Kerinci
itu dikelola sendiri oleh pemerintah Kabupaten Mungkin Kerinci. juga dalam durasi waktu Dikelola oleh BUMDes desa setempat, yakni Desa Tayung Tanah. Sementara untuk Pantai Indah Kota Petai juga dikelola oleh BUMDes desa setempat, yakni Desa Kota Petai, Kecamatan Tanco, Kabupaten Kerinci. Begitu Saudara Mufti. Baik, rekan Heru. Lalu sebagai tadi disebutkan sebagai tempat wisata atau festival Kerinci begitu, kapan sebenarnya festival Kerinci ini diadakan, rekan Heru? Iya. Festival Kerinci merupakan agenda tahunan nasional. Nah, setiap tahun diadakan Festival Kerinci. Nah, pusatnya Festival Kerinci ini diadakan di Dermaga Danau Kerinci. Biasanya festival ini digelar saat hari ulang tahun Kabupaten Kerinci, yakni pada bulan Oktober dan November. Nah, di bulan itulah Festival Kerinci yang dulunya merupakan festival masyarakat Danau Kerinci digelar, dan berbagai kegiatan difokuskan di Dermaga Danau Kerinci. Begitu Saudara Mufti. Baik, rekan Heru. Lalu mengetahui bahwa sekarang ini masih di masa COVID-19 begitu. Bagaimana untuk pengunjung saat ini? Apakah ramai atau seperti apa, rekan Heru? Ya, untuk pengunjung Danau Kerinci saat ini masih tergolong cukup ramai, walaupun turun dari sebelum pandemi pengunjung yang datang, karena memang ada pembatasan pengunjung yang dilakukan oleh pengelola objek wisata tersebut. Baik, baik. Terima kasih rekan Heru atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Heru. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, Tribuners, masih banyak informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 3 bersama saya Mufti Fauziah. Menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners, Pantai Ketapang merupakan pantai wisata yang berada di pesisir Kabupaten Pesawaran. Pantai ini indah dengan adanya pasir putih yang cukup luas. Wisata ini biasanya juga dimanfaatkan sebagai lokasi gathering dari instansi-instansi ataupun lembaga yang ada di Lampung. Bagaimana Pantai Ketapang ini? Kita akan terhubung dengan rekan kami Hendra Saputra dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore rekan Hendra. Halo Mufti dan Tribuners. Baik, rekan Hendra, bisa Anda ceritakan bagaimana keseruan berakhir pekan di Pantai Ketapang Ujung ini? Ya, baik ya Mufti ya. Untuk keseruan di Pantai Ketapang sendiri itu memang cukup seru ya. Dikarenakan juga untuk Pantai Ketapang, apalagi yang Ketapang Ujung ya, ini sudah hampir menuju ke arah pulau, itu lokasi masih cukup sepi dan tidak terlalu ramai oleh pengunjung. Hanya di waktu-waktu tertentu saja dia ramai. Jadi untuk bersantai bersama keluarga sangat cocok ya di situ, seperti itu suasananya. Baik. Baik, lalu bagaimana untuk fasilitas ketika Anda datang ke sana begitu yang bisa dinikmati pengunjung jika berkunjung ke sana, rekan Heru? Untuk fasilitas ya, yang pertama seperti pantai-pantai pada umumnya ya, seperti penyewaan ban ataupun pembelian merchandise yang berupa pernak-pernik segala, ataupun ada juga penyewaan perahu ya, perahu kayak. Tapi yang jadi unik di sini karena lokasi ini juga bersebelahan dengan lokasi pulau wisata, karena biasa disebut dengan Pulau Mahitam. Nah, jadi lokasi ini salah satu lokasi menggunakan kapal ya. Lokasi Pulau Mahitam itu dengan tarif yang cukup murah, yaitu 15.000 per orang. Seperti itu, fasilitas cukup lengkap. Baik, baik rekan Hendra. Lalu bagaimana untuk rute menuju ke pantai ini jika mungkin Tribuners ingin berkunjung ke sana, dan mungkin bisa Anda informasikan juga rekan Hendra terkait dengan jam operasionalnya ini seperti apa? Untuk lokasi di pantai Ketapang itu sendiri secara rute itu cukup baik karena memang tidak jauh dari pusat kota Lampung. Itu melewati daerah Teluk Betung di Batam Lampung, sekitar kurang lebih 5 hingga 7 kilo dari pusat kota ya. Dan untuk akses juga cukup baik dengan jalan yang tidak berlubang atau becek. Aksesnya intinya baik ya. Untuk jam operasional sendiri ya,
itu dibuka 24 jam. Jadi tidak ada batas operasional apa-apa. Mau sampai jam apapun itu boleh. Karena juga lokasi Pantai Ketapang itu merupakan lokasi pemukiman di depan. Jadi untuk tribuners yang ingin datang ke sana jam berapapun dan kapanpun itu boleh. Asalkan masih menggunakan protokol kesehatan yang tetap sesuai dengan SOP di sana ya. Seperti itu, tribuners. Baik. Baik, terima kasih rekan Hendra atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali rekan Hendra. Selamat siang, Mufti. Baik, Tribuners masih tentang wisata pantai. Pantai Tambak Raya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pantai Pattaya mendadak viral di media sosial sebagai lokasi wisata baru di Kabupaten Indramayu. Wisata pantai yang berlokasi di Desa Tambak, Kecamatan Kabupaten Indramayu ini pun ramai dikunjungi wisatawan. Setelah direnovasi, tempat wisata ini mulai ramai dikunjungi sejak akhir tahun 2021 lalu. Banyak daya tarik yang ditawarkan di pantai ini dan cocok digunakan untuk berlibur, Tribuners. Karena daya tariknya, wisata yang satu ini pun ramai dibagikan netizen di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Seperti apa sebenarnya daya tariknya, Tribuners? Kami sudah terhubung dengan rekan kami, Handika dari Tribun Cirebon. Halo, selamat sore, rekan Dika. Halo, selamat sore, Mufti. Baik, rekan Dika, bisa Anda gambarkan bagaimana suasana di Pantai Pattaya sampai akhirnya bisa viral di media sosial? Baik, dapat kami informasikan ya, untuk Pantai Tambak Raya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pantai Pattaya ini mendadak viral di media sosial. Banyak sekali netizen yang membagikan baik foto maupun video saat berlibur di salah satu pantai baru yang ada di Kabupaten Indramayu. Tepatnya pantai ini berlokasi di Desa Tambak, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Seperti pantauan tribuncerebon.com ya, di Pantai Pattaya ini walau masih tergolong pantai baru, namun sudah dipadati oleh pengunjung. Dalam akhir pekan, menurut pengakuan pengelola, itu pengunjung yang datang bisa mencapai ratusan orang. Mereka berasal dari dalam dan luar daerah Kabupaten Indramayu. Baik, Dika. Lalu apa saja daya tarik yang ditawarkan di sana ketika Anda datang ke sana begitu? Ya, banyak sekali daya tarik yang disediakan oleh pengelola di Pantai Pattaya ini. Salah satunya yang menjadi daya tarik utama itu adanya wahana jet ski ya. Di sana pengunjung bisa merasakan bagaimana sensasi menaiki jet ski berkeliling pantai di Pantai Pattaya tersebut. Pengunjung pun hanya membayar Rp50.000 saja untuk bisa menaiki jet ski tersebut. Selain jet ski, ada juga wahana lainnya seperti banana boat, ada perahu wisata, dan masih banyak lagi. Termasuk yang menjadi daya tarik sendiri itu terdapatnya saung-saung ya yang disediakan oleh para pedagang di Pantai Pattaya, dan saungnya itu menghadap langsung ke laut lepas. Hal ini banyak diminati oleh pengunjung, terutama bagi mereka yang hendak berburu matahari terbenam gitu, Mufti. Baik, Dika. Lalu bagaimana, Dika, proses dari informasi yang didapatkan terkait dengan proses Pantai Pattaya ini bisa menjadi destinasi wisata baru di Indramayu, Dika? Baik, untuk prosesnya sendiri memang menurut pengelola ini membutuhkan proses yang panjang ya, karena mereka membangun wisata ini berdasarkan inisiatif dari warga itu sendiri, di mana saat itu pembangunan destinasi wisata ini dimulai sejak tahun 2016. Masyarakat secara swadaya mereka patungan untuk membuat berbagai wahana ya, mulai dari akses jalan, lalu wahana-wahana lainnya seperti saung-saung dan ornamen yang ada di Pantai Pattaya tersebut secara swadaya dari masyarakat. Masyarakat awalnya melihat potensi yang dimiliki oleh desa mereka yang berada di pesisir Kabupaten Indramayu, sehingga mereka berinisiatif bagaimana bila di desa tersebut dijadikan tempat wisata yang nantinya dapat memperkenalkan desa itu sendiri.
Hal ini pula yang membuat nama wisata tersebut dinamakan Pantai Pattaya, yang memiliki arti Pantai Tambak Raya karena berada di Desa Tambak, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Begitu, Mufti. Baik, terima kasih rekan Dika atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali rekan Dika. Baik Tribuners, demikianlah informasi dalam travel update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.